Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menerima pembelajaran online. Hari ini kita bertemu di pelajaran korespondensi. Oke, bagaimana kemarin nilai ulangan harian kalian sudah muncul? Kalau belum ada yang mengucapkan ulangan harian, silakan langsung menghubungi saya secara pribadi. Materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang menerima komunikasi telepon dengan bahasa Indonesia, KD 3.2. Dalam KD 3.2 ini ada 5 materi, tapi yang akan kita bahas hanya 2 materi, yaitu pengertian telepon dan macam-macam pesawat telepon. Sudah banyak yang paham tentang telepon itu apa, terutama telepon genggam ya. Sudah banyak yang memiliki di era digital sekarang, terutama di pandemi sekarang. Oke, telepon itu sendiri artinya adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan, suara, terutama suara atau pesan suara. Nah, kebanyakan telepon itu beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam jarak yang jauh. Dalam telepon sendiri ada memiliki bagian-bagiannya. Nah, bagian pertama yaitu mekanis dialing. Mekanis dialing ini berfungsi untuk memasukkan nomor telepon yang ingin dihubungi, sehingga memungkinkan seseorang menelpon memasukkan nomor telepon yang ingin dipanggil. Nah, biasanya ini terdiri dari keyboardnya sejumlah 12 tombol, yaitu 0 sampai 9, tombol bintang, dan tombol pagar. Bagian kedua adalah transmitter atau pemancar. Nah, pemancar ini sendiri berfungsi untuk mengubah suara menjadi arus listrik. Nah, suara yang akan dikirimkan ke penerima telepon akan diubah terlebih dahulu menjadi arus listrik agar dapat dikirimkan melalui kabel telepon yang nanti akan didengar suara kembali oleh si penerima. Nah, pemancar ini ada dua, yaitu carbon transmitter atau pemancar karbon, dan yang kedua adalah electric transmitter atau pemancar listrik. Bagian ketiga adalah ringers. Ringers ini berfungsi memberikan sinyal adanya telepon yang masuk. Nah, kalau tadi transmit itu sudah mengirimkan, nah di pengirim itu akan berdering suaranya. Nah, pada awal rings ini hanya berbentuk lonceng kecil, namun sekarang rings berbentuk chip komputer lebih maju lagi. Bagian telepon yang terakhir adalah receiver. Nah, berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi suara. Nah, suara yang dikirim berupa arus listrik akan diubah oleh receiver menjadi suara sehingga dapat diterima atau didengar oleh penerima telepon. Kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang bagian-bagian telepon, nah sekarang kita akan membahas tentang macam-macam pesawat telepon. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, berdasarkan tempat peletakannya. Kedua, berdasarkan penggunaan alat bantu. Dan yang terakhir atau nomor 3 adalah berdasarkan kapasitas dan peralatan yang digunakan. Berdasarkan tempat peletakannya, telepon itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah telepon meja atau table phone, yang kedua telepon dinding, wall phone, dan yang terakhir adalah telepon mobil, pesawat, dan kapal. Macam-macam telepon berdasarkan penggunaan alat bantu. Di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama, pesawat telepon umum dengan coin box atau tux. Yang kedua, pesawat telepon umum kartu atau biasa TUK. Nah, yang ketiga, pesawat telepon fixed mile. Keempat, pesawat telepon mobil. Kelima, pesawat nirkabel. Dan yang terakhir nomor 6 adalah pesawat telepon genggam atau handphone yang banyak sudah kita miliki. Macam-macam pesawat telepon yang nomor 3 berdasarkan kapasitas dan peralatan yang digunakan. Yang pertama ini intercom. Intercom itu adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan
WordCat, atau keterangan dalam lingkaran organisasi sendiri, atau dari satu bagian ke bagian lain dalam satu instansi. Jadi, intercom ini tidak bisa digunakan dalam jarak yang lebih jauh seperti telepon biasa. Dia hanya bisa digunakan dalam lingkungan perusahaan. Kedua adalah pesawat telepon yang sering kita temui. Telepon merupakan alat untuk menyampaikan informasi secara lisan dari pihak satu ke pihak lainnya, dari jarak jauh, dalam lingkaran kantor maupun di luar kantor. Ketiga, ada Private Manual Brand Exchange. Nah, merupakan sistem hubungan telepon yang mengoperasi melalui operator. Nah, dengan sistem ini, penelepon melakukan panggilan telepon melalui operator dengan cara menekan nomor khusus operator terlebih dahulu. Kemudian, dapat berhubungan langsung dengan nomor telepon luar yang telah dituju. Keempat adalah Witchboard. Witchboard ini sebuah form yang berfungsi sebagai pengendali terhadap sejumlah kegiatan dalam suatu aplikasi. Untuk membuka form, kita tidak perlu melakukan sederet langkah, termasuk mengingat nama form itu sendiri. Dengan bantuan Witchboard, kita cukup mengeklik sebuah tombol untuk membuka sebuah formulir. Kelima adalah Private Automatic Branch Exchange. Kalau tadi PNB itu adalah harus menghubungkan melalui operator, kalau ini menyambungkan komunikasi telepon atau intercom yang terletak di sisi pelanggan. Misalnya di gedung-gedung perkantoran yang memerlukan percabangan satuan hubungan telepon. Secara umum, perangkat PABX ini terhubung ke penyedia layanan telekomunikasi publik seperti PT Telkom. Loudspeaker telepon. Nah, alat ini dapat merekam atau menjawab setiap pesan yang masuk. Dan yang terakhir adalah telepon answer machine, digunakan untuk memperbesar atau memperkeras suara volume telepon yang telah digunakan atau yang digunakan. Oke, sekian pembelajaran dari saya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua dan paham semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.